الصلاة والسلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwan nas ayyuhum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladhi sabaru sabran jamila. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamar. Fabashshiris sabirin. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa sahabatul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, hati berwasiat kepada diri pribadi khususnya dan kaum muslimin pada umumnya yang hadir di masjid ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya, melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjauhi segala apa yang tidak dilarang Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita kemudian memperoleh kebahagiaan, kita kemudian memperoleh kemuliaan, baik kemuliaan di dunia, lebih baik kemulian di akhirat nanti insyaallah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, hati akan menyampaikan khutbah yang berjudul memaknai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya, tujuan manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Sang Pemilik kehidupan. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan agar mereka beribadah, agar mereka menyembah kepadaku. Hakikatnya apapun, kapanpun, dimanapun hendaknya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda keimanan seorang hamba. Pertanyaan kemudian, apakah manusia dihadirkan ke dunia hanya cukup beribadah dan beriman saja? Ternyata tidak. Ketahuilah, dalam kehidupan manusia ada yang disebut dengan ujian. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Hasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa manusia hadir di dunia ini tidak cukup dengan beribadah dan beriman saja, kemudian Allah biarkan begitu saja. Tentunya Allah akan memberikan ujian kepada setiap manusia sebagai bukti keimanan bagi seorang hamba. Tidak ada satu manusia pun yang tidak luput dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang bernyawa pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa la nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada Kamilah kamu akan dikembalikan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan cara apa Allah akan menguji manusia untuk mendapatkan jawaban itu? Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai 157. "Wa la nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wat thamar fabashshiris sabirin." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, dengan sedikit kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Dari ayat di atas Allah katakan, "Walanabluwannakum bisyai'," dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit. Jadi ketahuilah jemaah sekalian bahwa ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu hanya sedikit, yang mana ujian itu tidak sebanding dengan banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita manusia. Kemudian pada ayat di atas Allah sampaikan bahwa Allah akan menguji manusia dengan minal khawf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi wat thamar, dengan sedikit ketakutan dan dengan kelaparan dan dengan kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan di ayat-ayat Allah sampaikan kabar gembira, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Hadirin rahimakumullah, berikutnya apakah yang dimaksud dengan kabar gembira itu? Allah sampaikan pada ayat berikutnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila menimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan dikembalikan. Kemudian dilanjutkan pada ayat berikutnya, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita merenungkan bersama, jika hari ini kita sedang diuji, kita punya jemaah sekalian bahwa orang tua kita juga pernah diuji, ulama-ulama terdahulu juga pernah diuji, para tabi'in dan tabi'in juga pernah diuji, bahkan para nabi dan rasul mereka pun diuji. Bahkan ujian mereka para nabi lebih berat daripada ujian yang kita alami saat ini. Sebagai contoh, ujian yang menimpa baginda Rasulullah SAW saat 2 bulan di dalam kandungan ayahandanya wafat. Kemudian ketika berusia 6 tahun ibundanya wafat, sehingga dia menjadi anak yatim piatu. Lantas beliau diasuh oleh pamannya dan ikut berdagang ke Syam. Ketika masa kenabiannya, istrinya wafat, kemudian pamannya wafat, kemudian 3 anak perempuannya, Siti Ruqayyah, Ummu Kalsum dan Siti Zainab wafat, disusul dengan 3 anak laki-lakinya juga. Ketika berada di Taif, ia diusir, dilempar batu dan tulang sampai berdarah-darah. Selama 13 tahun di Mekah, dakwahnya dihalangi, ia difitnah, dicaci, diusir, disihir, bahkan tidak dibunuh oleh kaum Quraisy, sampai akhirnya beliau hijrah di kota Madinah. Apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Ketika di Madinah pun beliau menghadapi berbagai macam ujian, pengkhianatan sesama kaum muslimin, dan berbagai macam peperangan, perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud dan lain-lainnya, sampai kemudian beliau wafat. Pertanyaan kemudian, adakah ujian yang lebih berat dari apa yang dialami Rasulullah SAW? Ketahui, sesungguhnya beliau telah melalui semua ujian yang akan dialami umatnya di kemudian hari. Maka dari itu, marilah kita belajar dari kisah ujian yang dialami Rasulullah SAW, bahwa semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, maka akan semakin berat ujian yang dilalui. Bahwa ujian yang dilalui merupakan tangga untuk naiknya derajat seseorang. Bahwa ujian adalah bukti atas keimanan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Bahwa ujian itu berlaku sampai wafatnya seseorang. Hadirin rahimakumullah, sebagai penutup khutbah yang singkat ini, hati mengingatkan kepada diri dan jemaah sekalian, jika hari ini kita sedang diuji, ingatlah perintah Allah, wasbir, bersabarlah. Ketahuilah atas setiap ujian yang kita terima, baik itu ujian kebaikan ataupun keburukan, pesannya adalah Allah hanya ingin kita sujud dekat, Allah ingin kita lebih dekat kepadanya, Allah ingin kita senantiasa ingat kepadanya, dan Allah hanya ingin kita berharap hanya kepadanya. Demikian khutbah yang singkat ini.
Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang bersabar atas setiap ujian dan bersyukur atas setiap nikmat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع عليم مجيب دعوات أقوال الحج. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشكرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله.